dijelaskan dalam hadis tadi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa orangnya yang berjalan menuju tempat majelis ilmu. Siapa orangnya? Ya siapa saja, mau orang mana siapa saja, orang suku apa saja, dari mana saja, laki atau perempuan, berjalan dari rumah menuju tempat majelis ilmu, majelis taklim di mana saja, mau di sini, mau di sana, penting majelis taklim aja, majelis ilmu. Itu kata Nabi, hakikatnya orang itu tidak menuju majelis taklim, tapi kata Nabi, hakikatnya orang itu menuju jalan ke surganya Allah. Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, kata Nabi. Allah memudahkan, atau hakikatnya orang itu berjalan menuju surganya Allah. Kelihatannya iya menuju ke sini, menuju majelis taklim, menuju tempat-tempat pengajian lahiriahnya, tapi hakikatnya kata Nabi, orang itu berjalan menuju surganya Allah. Itu dalam satu hadis Nabi. Hadis yang lain juga mengatakan, kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Apabila Anda melewati taman surga, bila Anda melewati taman surga yang masih ada di dunia, maka kata Nabi, farta'u, singgahlah di situ. Singgahlah, mampirlah, ikutlah, mampirlah ke situ, ke taman surga. Ini Nabi bilangnya kayak gitu. Lalu sahabat pun juga sempat agak bingung, sehingga sahabat berbalik tanya, apakah ada ya Rasul taman surga yang ada di dunia? Taman itu ya latar, bahasa kita latarnya surga. Ya, kata latarnya rumah. Jadi surga itu ibarat rumah, depannya itu latarnya, halamannya, tamannya, itu namanya taman surga. Maka kata sahabat, adakah ya Rasul taman surga yang masih ada di dunia ini? Artinya belum meninggal, belum wafat, belum mati. Kalau taman surga yang ada di kubur kan jelas ada, itu ada. Tapi ini sahabat pun juga sempat bingung, apa ada taman surga yang masih di dunia ini? Jawab Nabi, yang dimaksud taman surga yang ada di dunia ini yaitu tempat-tempat pengajian, tempat majelis taklim, majelis ilmu. Itu kata Nabi, taman surga. Yang mana orang yang datang ke taman surga, tempat-tempat pengajian, tempat majelis ilmu, itu nanti kesananya kalau orang sudah wafat bakal dapat taman surga yang ada di kubur, disebut Rawdhatan min Riyadil Jannah, yang sering kita pancat dalam doa. Itu bisa baca dalam doa arwah biasanya, Allahumma ja'al kuburahu Rawdhatan
riyadil jannah, kan sering dibaca doa itu. Jadi sebelum mendapatkan surga hakiki, orang itu harus mendapatkan dulu taman surga yang ada di kubur. Dan sebelum orang mendapatkan taman surga yang ada di kubur, harus mendapatkan dulu taman surga yang ada di dunia ini. Kata Nabi, yaitu majelis taklim, majelis ilmu. Maka dalam hadis tadi, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi. Bila Anda melewati maksud kita selama hidup ini di dunia ini belum wafat, di mana di situ ada majelis taklim, ada majelis ilmu, itu kata Nabi taman surga. Maka Nabi nyuruh farta'u, singgahlah di situ. Artinya ikutlah duduk di majelis taklim. Itu nanti bakal mendapatkan taman surga dalam kubur. Kalau sudah dapat taman surga dalam kubur, tentu bakal mendapatkan surga hakiki di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, itulah salah satu keberuntungan faidah, yaitu mendatangi majelis ilmu atau majelis taklim, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat di mana diajarkan ilmunya Allah. Itu Allah memudahkan orang itu berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah, sambil ngopi lagi. Para jamaah rahimakumullah, dengan orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu, itu akhir-akhir zaman ini langka, jarang. Itu di mana-mana, ada di sini aja. Mau di sini ke di sana, di Jawa pun juga sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena kata Nabi, pahalanya sangat banyak pahalanya orang yang datang menuntut ilmu. Sehingga kalau toh pahala itu didohirkan pahala itu, ganjaran menuntut ilmu itu, orang tidak mampu ngangkat. Jangankan ngangkat, ditaruh di dunia ini tidak muat. Saking besarnya, banyaknya pahala menuntut ilmu. Ya karena nggak muat, sehingga Allah mengusirkan, tidak dilahirkan. Dilahir pun tidak ada tempat dunia ini, tidak muat, sudah ditempati pahala menuntut ilmu itu. Saking besarnya pahala menuntut ilmu. Itulah kenapa orang jarang mau datang majelis taklim, karena pahalanya berat, nggak kuat ngangkat. Saking besarnya pahala, sehingga orang jarang mau hadir ke majelis taklim. Para jamaah rahimakumullah, dengan kajian pada kesempatan ini, Pak Insyaallah akan jelaskan tentang salah satu faidah atau kemanfaatan yang spesial yang ada di bulan sekarang, yakni bulan Muharram. Para jamaah rahimakumullah, bulan Muharram itu salah satu bulan yang mulia di antara 12 bulan. Karena dalam Islam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu sudah dari dulu.
Dari semenjak Allah nyipta bumi, ini nama bulan yang jumlahnya 12 itu sudah ada. Sudah ada. Dari dulu itu. Dari zaman Nabi aja sudah dari dulu. Maka di antara 12 bulan yang ada dalam satu tahun Islam, ini kata Nabi ada 4 bulan yang mulia. Disebut dalam hadisnya termasuk salah satunya yaitu bulan Muharram. Jadi ada 4 bulan yang mulia. Yang mana 4 itu kata Nabi, yang 3 itu berurutan, yang nomor 4 mencil sendiri. Mana yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bukan berurutan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau bulan haji dan Muharram. Jawabannya apa? Selo besar suro, kan suro. Jadi selo besar suro 3. Mana yang satu lagi yang nomor 4 mencil, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab kan keselang berapa bulan? Yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang nomor 4-nya mencil yaitu bulan Rajab. Itu kata Nabi 4 bulan itu termasuk bulan yang mulia. Salah satunya yaitu bulan Muharram yang sekarang ini. Para jamaah rahimakumullah, bulan Muharram itu dijadikan permulaan bulan tahun baru Islam. Dijadikan permulaan bulan 1 dari tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah Islam. Itu maknanya bukan hijrah Nabi di bulan Muharram, bukan ya. Jadi artinya bukan hijrah Nabi itu di bulan Muharram, bukan. Tapi yang betul hijrah Nabi itu bulan Maulid tanggal 1. Itu Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah atau hijrah. Tapi kalau keluar dari rumahnya di Nabi ini, ketika mau hijrah ke Madinah dari Mekah, keluar dari rumah tanggal 28 bulan Safar, malam Jumat, kira-kira jam 12 malam. Malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Tapi tidak langsung ke Madinah. Keluar dari rumah menuju Gua Sur. Di situ nginap 3 malam. 3 malam. 28, 29, 30. Pas tepat tanggal 1 Maulid atau 1 Rabiul Awal, Nabi keluar dari Gua Sur mau berangkat meninggalkan kota Mekah menuju hijrah ke Madinah. Jadi resmi Nabi meninggalkan kota Mekah hijrah ke Madinah itu tanggal 1 Maulid atau tanggal 1 Rabiul Awal. Itu yang betul. Itu mau dibuka dalam sejarah kayak apa saja, yaitu yang betul. Tidak ada yang mengatakan hijrah Nabi bulan Muharram, tidak ada. Ya, itu ceritanya panjang. Kalau cerita itu nanti sama dengan kemarin. Jadi yang betul hijrah Nabi itu 1 Maulid atau tanggal 1 Rabiul Awal itu keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah. Perjalanan ditempuh 8 hari. Tanggal 1 berangkat Maulid,
tanggal 8 Maulid sampai ke Kuba, Madinah yang sekarang ada masjidnya Kuba. Di situ dulu pertama sampai Nabi di Kuba. 8 hari itu mengikuti jalan pintas, bukan jalan yang ada. Kalau lewat jalan yang ada waktu itu makan waktu 15 hari. Biasanya itu pakai kota itu. Ya karena Nabi itu tidak lewat jalan yang ada, jalan tikus, jalan pintas, nyewa orang, sopir, dipakai Google Map-nya orang kafir yang namanya Abdullah bin Uraikin. Pakai sopir petunjuk jalan, karena Abdullah bin Uraikin yang tahu jalan tikus, jalan pintas, maka yang normalnya mengikuti jalan yang ada ditempuh 15 hari, tapi lewat jalan pintas hanya 8 hari sampai ke Madinah. Itu berempat, Kanjeng Nabi ditemani sama sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar dan budaknya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Amir bin siapa saya lupa, dan satu lagi sopir, sopir orang kafir, sopir Abdullah bin Uraikin itu kafir saja. Jadi dijadikan sopir petunjuk jalan. Tidak apa-apa, boleh saja. Kita aja sering naik taksi dari sini ke Pontianak kan juga banyak sopir yang non, tidak apa-apa, boleh saja. Kan nyewa, sama. Nabi dulu juga nyewa, itu bayar orang. Boleh saja. Para jamaah rahimakumullah, yang kami bahas dalam kajian ini yaitu salah satu keistimewaan yang ada di bulan Muharram. Salah satu keistimewaan yang ada di bulan Muharram. Maka keistimewaan yang utama pada salah satu hari yang ada di bulan Muharram ini yaitu tanggal 10-nya, disebut Asyura. Tanggal 10. Asyura itu apa? Asyura itu tanggal 10-nya dari bulan kalau mengikuti arti bahasa Asyura. Tapi Asyura di sini kalau menurut agama yaitu pas tanggalnya 10 bulan Muharram. Maksudnya gitu maksudnya. Pas bulan Muharram, pas ngepasi tanggal 10 itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu dari dulu. Dari zaman Nabi aja. Zaman Nabi dulu, dari mulai Nabi Adam terus itu banyak keistimewaan pas 10 Muharram, sehingga banyak hambanya Allah yang diangkat derajatnya, diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari bencana pas tepat 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Para jamaah rahimakumullah, salah satu amalan yang istimewa di 10 Muharram yaitu berpuasa tanggal 10 Muharram disunahkan. Dalilnya dari Nabi. Bahkan ini puasa tanggal 10 Muharram ini nabinya sendiri selama di Mekah sudah biasa puasa. Kenapa? Karena 10 Muharram ini sudah dari zaman dulu dipakai puasa. Tidak Nabi aja. Berikut Nabi lagi di Mekah dewasa puasa 10 Muharram. Sehingga Nabi sendiri itu maksudnya belum di perintah mau umat belum, itu menjadi wajib tiap 10 Muharram itu berpuasa. Cuman nabinya belum perintah, belum mengajarkan kepada
umatnya. Itu selama di Mekah dulu. Tiap 10 Muharram puasa. 10 Muharram puasa. Dari zaman dulu itu sudah ada tiap 10 Muharram berpuasa. Sehingga nabinya sendiri pun, Nabi kita Muhammad selama di Mekah pun berpuasa tiap tanggal 10 bulan Muharram. Cuman belum diajarkan kepada umat, betul. Karena di 10 itu memang mempunyai hari yang istimewa, maka ya dari umat-umat dulu terdahulu pun ya dipakai puasa karena termasuk bulan yang mulia. Dikatakan bulan mulia termasuk 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu, sehingga umat-umat dulu pun nggak boleh perang, dipakai keributan nggak boleh, akhirnya disuruh berhenti, sehingga perang pun nggak dipakai, nggak mau, jangan dipakai perang. Itu termasuk bulan Muharram. Itu udah dari zaman dulu, nggak zaman Nabi aja, dari zaman itu sudah kayak gitu. Maka Nabi sendiri pun juga selalu berpuasa di 10 Muharram. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah umur 52 tahun. Bulannya tadi bulan Maulid, bulan Maulud. Terus selama di Madinah jumpai bulan Muharram hampir 1 tahun itu, hampir 1 tahun. Seberapa? 11 bulan. Jumpai bulan Muharram tahun pertama, mau masuk tahun kedua hijrah, ketemu sama orang-orang Yahudi Madinah, itu pada puasa juga 10 Muharram. Ketemu sama Nabi, ditanya, "Loh, Anda puasa apa ini? Kok pada puasa orang-orang Yahudi?" Dijawab oleh orang Yahudi, kami ini tiap 10 Muharram puasa. Alasannya apa? Karena nenek moyang kami, kakek moyang kami yang namanya Nabi Musa, waktu itu 10 Muharram diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. 10 Muharram itu tepatnya. Maka kami ini sebagai anak cucunya, namanya murid-muridnya, umatnya, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berpuasa. Itu orang yang puasa tanggal 10 Muharram. Lalu kata Nabi, aku lebih hak denganmu daripada Nabi Musa. Maka lalu Nabi mulai nyuruh dari situ itu. Dari situ Nabi mulai nyuruh kepada umatnya wajib puasa. Wajib puasa 10 Muharram. Wajib langsung itu. Dia langsung Nabi perintah kepada umatnya hari itu juga wajib puasa. Nabi sudah puasa, Nabi memang dari itu sudah puasa Nabi itu. Semenjak di Mekah sudah puasa. Dan mulai dari situ semenjak hijrah ke Madinah, menjumpai bulan Muharram, pas tepatnya 10 Muharram, orang-orang Yahudi pada puasa. Lalu Nabi nyuruh kepada umatnya, mulai detik ini, hari ini puasa Asyura 10 Muharram wajib. Yang mana orang yang sudah makan tadinya pagi, tidak apa, tidak boleh makan lagi mulai detik itu. Nanti makan maghrib. Langsung perintahnya itu langsung. Yang tadinya mungkin sudah batal, tidak apa-apa, penting mulai Nabi perintah buka makan minum nanti maghrib. Itu mulai perintah wajib puasa. Terus Nabi perintah lagi, ya karena orang Yahudi puasa cuma tanggal 10 saja ini, maka Nabi nyuruhnya jangan 10 saja supaya beda dengan orang Yahudi.
Waktu itu ketika Nabi perintah tanggal 10-nya itu udah puasa, dan Nabi nyuruh lagi tanggal 11 supaya ada perbedaan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa tanggal 10 saja, maka kita umat Muslim supaya beda dengan orang Yahudi ditambahin tanggal 11. Dan Nabi nyuruh lagi tanggal 9. Cuman yang tanggal 9 Nabi belum nyontohin. Belum pernah. Tapi udah ngomong Nabi waktu itu. Ketika tanggal 10 itu ngomong, kata Nabi, seandainya nanti umurku sampai 1 tahun jumpai bulan Muharram lagi, kami bakal puasa tanggal 9. Jadi 9, 10, 11. Cuman Nabi belum pernah melakukan yang tanggal 9, tapi udah ngomong, udah bicara, udah dianjurkan kepada umatnya. Ya tetap sunnah, Nabi udah ngomong walaupun belum dicontohin. Terus akhirnya belum sampai jumpa lagi bulan Muharram, Nabi wafat. Maka puasa di bulan Muharram yang spesial ini, yang utama ini 3 hari. 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Tanggal 9 dalilnya tadi Nabi ngomong, udah pernah ngomong, cuman belum nyontoin Nabi, artinya Nabi belum pernah melakukannya, tapi sudah pesan kepada umatnya. Jadi bahwa kami nanti pun kalau sampai jumpa lagi bulan Muharram mau puasa tanggal 9. Berarti sudah ada perintah, masuk sunnah. 9, 10, 11. Adapun yang tanggal 10 udah jelas tadi berpuasa. Bahkan waktu itu wajib 10 itu. Soalnya kan belum ada Ramadan. Ada Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah itu baru tahun 1 Hijriah. Jadi Nabi baru hijrah kembali dapat 1 tahun belum ada. Jumlah Muharram itu masih wajib tuh. Di Ramadan belum ada. Jadi Ramadan itu belum ada perintah dari Allah. Ya 10 Muharram wajib, diwajibkan sama umatnya, wajib puasa. Tapi tahun kedua Hijriah ada perintah dari Allah puasa Ramadan, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Baru yang puasa Muharramnya digeser, diganti yang wajib Ramadan. Terus yang 10 Muharram jadi sunnah karena sudah ada perintah dari Allah puasa Ramadan. Awalnya belum ada Ramadan, yang wajib yang Muharram itu yang wajib. Maka Muharram itu dari dulu tuh dipakai puasa itu. Dari dulu. Masuklah ke tahun kedua Hijriah, ada perintah puasa Ramadan selama 1 bulan. Baru puasa yang 10 Muharram digeser jadi sunnah. Itu yang 10. Yang 11 dalilnya supaya ada perbedaan dengan orang Yahudi. Itu maksudnya. Supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan 10 doang puasanya. Supaya kita Muslim berbeda dengan orang Yahudi, suruh nambahin tanggal 11 dan tanggal 9. Gimana kalau 3 hari ini tidak mampu? Ya barangkali maklum kita golongan orang malas, 3 pun keberatan, ya 2 aja lah. Kalau 3 keberatan ambil aja 2. Berapa? 9, 10. 10 masih malas. Ya golongan orang malas soalnya. 2 masih malas, ya 1 aja deh. Kalau 10 aja. Biar sama orang tidak apa, penting puasa. 10 masih males, ya udah dapat apa-apa. Mau ya itu. Malu orang-orang males, termasuk yang ngomongnya males puasa. Puasa sunnah enggak males. Setidak-tidaknya 1 aja, 1 tanggal 10 itu jangan sampai ketinggalan. Nah itu yang paling istimewa
puasa itu di tanggal 10. Banyak hadisnya, banyak. Cuma sebagian orang ada yang mengatakan hadisnya doib, syaratnya tidak jelas. Tapi sebagian lagi apa-apa yang puasa ini, puasa. Biar hadis itu doib, kalau untuk menambah amal yang baik tidak apa-apa, pakai aja. Untuk 5 solehil amal soleh apa-apa, boleh. Dalam satu hadis Nabi dikatakan, hadis riwayat oleh Imam Maimun bin Mahron, hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura minal muharram aqta tawaba asyarati ala fi malakin wa asyarati hajin wa asyarati syahidin. Jadi tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis riwayat oleh Imam Maimun bin Mahron dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, kata Nabi SAW, siapa orangnya yang berpuasa kapan? Tanggal 10 bulan Muharram. Kata Nabi, aqta tawaba asyarati alafin malakin, maka Allah memberi pahalanya 1 hari 10 hari itu 10 Muharram. Pahalanya, maka Allah memberi pahalanya orang itu mendapat pahala 10.000 malaikat. Malaikat itu tidak ada yang durhaka, semua ibadah. Malaikatnya Allah itu semua taat kepada Allah, semuanya tidak ada durhaka ya. Semua ibadah kepada Allah, artinya taat kepada Allah. Maka salah satu keistimewaan puasa di 10 Muharram itu Allah memberi pahala seperti pahalanya 10.000 malaikat. Wa asyarati hajin, dan ditambah lagi mendapat pahala 10 haji. Wa asyarati syahidin, ditambah lagi 10 mati syahid. Banyak pahalanya, banyak. Itu salah satu keistimewaan, keutamaan puasa di 10 Muharram. Banyak ada sih, banyak. Ada lagi yang mengatakan puasa di 10 Muharram pahalanya sama dengan kita 1 tahun, diampuni dosa 1 tahun, pahala puasa 1 tahun. Luar biasa puasa. Ini jelas, banyak dalilnya, banyak. Puasa 10 Muharram itu banyak. Itu salah satu amaliyah istimewa di 10 Muharram. Para jamaah rahimahullah, yang kedua, amalan di 10 Muharram. Amalan di 10 Muharram yaitu memberi kejembaran kepada keluarganya, memberi kejembaran kepada keluarganya. Karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang bunyinya, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu sa'ira sanatihi. Kata Nabi, di sini pun juga sebagian orang mengatakan doib, tapi sebagian lagi ulama tidak doib, sahih, karena banyak ulama yang mengatakan bukan tetapi sahih. Kata Nabi, siapa orang yang diberi kejembaran, siapa orang yang memberi kejembaran kepada keluarganya,
Berarti siapa itu? Kepala keluarga. Ya, kita ini bapaknya, bapak ini. Kepala keluarga itu yang nanggung kewajiban nafkah anak istri. Jadi memberi kelebihan di 10 Muharram dibedakan maksud itu. Jadi biasa kita memberi nafkah istri itu umpama dari 100.000 hari biasa itu. Tapi pas ngepasi 10 Muharram ditambah 100.000. Kalau 100.000 kan hari biasa itu. Pas ngepas 10 Muharram ditambah lagi. Ya entah 150 ya, atas 200. Kalau dilipatkan jadi berapa? Itu minimalnya dilipatkan 2 kali ya, minimalnya. Dan 100% maksudnya itu. Jadi kalau mau biasanya 100 kasih 200 itu. Itu minimalnya itu, minimalnya. Lebih tidak apa-apa. Mau dilipatkan 10 kali tidak apa. Nanti akhirnya ibu-ibu malah minta 10 Muharram terus akhirnya. Seneng ya, bisa seminggu datang ke Kompas. Jadi siapa orangnya yang memberi kejembaran kepada keluarganya dilebihi waktu 10 Muharram itu jatahnya. Ya kalau istri biasa 100.000 kasih 200.000. Anak biasanya hari biasa sanggup untuk jajan 10.000 kasih 20 dan seterusnya. Maka kata Nabi jadinya wasa Allahu sa'iro sanatihi. Maka Allah bakal jembarkan memberi imbalan 1 tahun penuh dijembarkan rezekinya. 1 tahun penuh. Kata Nabi sa'iro sanatihi. Setahun penuh orang itu tidak bakalan bokek, tidak bakalan seret rezeki karena ngamalin perintah Nabi ini. Perintah Nabi. Hanya ngomong Nabi ini ngomong. Itu salah satunya keistimewaan 10 Muharram. Ya dibuktikan. Ini juga banyak ulama buktikan ngambil hadis ini. Karena yang ngomong itu kanjeng Nabi, ada itu ulama yang membuktikan ngamalin hadis ini. Hadis ini tiap 10 Muharram memberi nafkah kepada istri dilebihi. Nah, terserah kita mau dilebih berapa kali lipat kan? Terserah kita mau dilebihi pokoknya. Anak-anak yang biasanya sekian tambah 10 Muharram. Itu salah satu yang membuktikan yaitu gurunya Imam Bukhari dan gurunya lagi. Jadi Imam Bukhari itu punya guru namanya Imam Humaid. Rahimahullah ta'ala. Imam Humaid punya guru lagi namanya Imam Sofyan bin Uyainah. Ini yang membuktikan ini. Kata Imam Sofyan bin Uyainah, kakek gurunya Imam Bukhari, ini pernah membuktikan sendiri mengamalkan hadis ini. Udah berapa yang dipakai, yang diamalkan beliau sudah 60 tahun. 60 tahun tiap tahunnya, tiap 10 Muharramnya dipraktekkan apa dikata Nabi tadi, tiap 10 Muharram memberi kejembaran kepada keluarga. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, selama aku hidup 60 tahun tidak pernah bokek. Rezeki dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengamalan yang dikata dalam hadis tadi. Man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu sa'ira sanatihi. Kata Nabi, siapa orangnya yang memberi kejembaran kepada keluarganya, ya tentu istrinya, anak-anaknya. Barangkali kita yang punya tanggung jawab lagi, barangkali
cucunya bos siapa yang ditanggung jawab kita maksudnya itu tiap 10 Maret diberi kelebihan, disebarkan tuh macam-macam, mau dikasih uang lebih bisa, atau nggak uang ini tapi dari makanan. Biasanya hari ini biasa makan sama tempe, 10 Maret ganti sama ganti ada, maka beda itu namanya. Atau udah dari makanan tapi dari apa yang dibutuhkan sehingga keluarga jadi senang, mau model dari pakaian bisa, dari jajan-jajan bisa, pokoknya keluarga itu di 10 Maret supaya ada lebih bunganya. Terserah mau gimana caranya. Niatnya yang ikut perintah Nabi tadi. Yang ngomong soal Nabi, terserah mau kita kasih uang lebih, makanan lebih, atau jajan lebih, atau kasih apa aja, hiburan yang tidak melanggar peraturan sehingga keluarga kita jadi senang. Di 10 Maret itu sama, namanya puasa, menyebarkan melebihi kepada keluarganya. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, kami sudah mempraktekkan sendiri selama 60 tahun ngamalin yang dikata Nabi tadi. Terbukti tiap tahun itu memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu amal di 10 Muharram. Para jamaah rahimakumullah. Jadi membungahkan, memberi kebungahan kepada keluarga, ya tentu bunga di situ tidak melanggar syariat. Dalam kalangan syariat, ya kalau dibungahkan dengan cara apa yang penting tidak dari jalan maksiat, itu maksudnya itu apa saja bisa. Diajak jalan-jalan, diajak ziarah kemana, kan nanti senang itu keluarga. Tadi di rumah tidak pernah kemana-mana, diajak jalan-jalan, diajak jajan, makan yang enak, itu sama namanya wasaan, itu menyebarkan di 10 Muharram. Berarti kalau jajan tidak puasa. Memang hindari tidak puasa sebenarnya. Malamnya boleh, malam 10. Ini malamnya kalau tidak salah jatuh malam Selasa. Ya. Sebelum Malam ya? Iya, sebelum Malam. Selasa besok. Pas ketepatan nanti ada undangan di Kerito Mas Agus. Acara itu akekah putunya itu pas 10 Maret. Ternyata malam Selasa, saya kira malam Rabu, maka semalam pun ngomong-ngomong dikira malam Rabu mau ngawalin khataman Quran yang bakal dilaksanakan tiap bulan sekali. Itu dari jamaah kita, jamaah malam Jumat ini mau bentuk lagi satu amalan yang rutin tapi sebulan sekali, yang mana amalannya khataman Quran. Artinya setiap masuk satu malam itu baca Quran sampai khatam. Itu insya Allah mau dimulai bulan ini, bulan Muharram ini. Rencana sih semalam ngomong-ngomong ya malam Rabu. Kalau malam Rabu di sini kan hanya libur dulu ya di sini aja. Itu mau ngapalin namanya kan belum mulai. Tapi itu nanti adanya berjalannya sebulan sekali. Adapun tempat itu terserah jamaah, kalau pengen ke rumahku ya monggo tidak apa-apa, atau kalau tidak ada nita ya di TPA, terserah, di masjid pun tidak apa-apa, bebas tempat. Tapi ini belum jelas ya, belum deal kapannya. Rencananya kalau jadi sih malam Rabu besok untuk pengawalan ngawiti khataman Quran. Kan belum ada di Bali khataman Quran yang modelnya itu, karena ini termasuk Quran kita, kitab kita, ya harus kita muliakan. Maka membuat satu amalan khataman
Quran. Jadi setiap malam malaman itu sanyangan itu khatam 30 juz. Nanti yang baca ya siapa yang baca bersama, yang mau baca-baca, yang tidak mau tidak apa-apa. Jadi yang ikut jamaah tidak harus baca semua, tidak. Takut barangkali yang mau ikut kita tidak bisa baca, tidak apa-apa, ikut aja. Kan baca tidak bisa, kan dengerin bisa. Kamu punya telinga, dengerin aja dalam apa? Sama, dapat pahala. Barangkali telinga tidak punya, duduk aja di sampingnya, dapat juga pahala. Dapat apa? Jadi saya umumkan barangkali kita mungkin ada yang tidak bisa baca Quran, ada sama Nabi, tidak apa-apa, ikut saja tidak apa. Dan nanti pun juga diumumkan di jamaah malam Jumat itu ya dianjurkan ikut jamaah khataman Quran. Itu belum mulai. Insya Allah bakal diawali nanti malam Rabu ini. Saya kira itu 10 Maret, ternyata malam 10 Maretnya malam Selasa. Karena tanggal satunya kan malam Minggu ya, malam makan kan? Ya, malam makan. Itu 10 Maretnya malam Selasa. Para jamaah rahimahullah. Jadi salah satu keistimewaan amaliyah di 10 Muharram yaitu memberi kejembaran kepada keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya, dan siapa yang menjadi tanggungan kita. Siapa aja itu diutamakan dulu, keluarga kita. Dibungakan, disenangkan di 10 Muharram. Itu kata Nabi, yang perintah Nabi. Para jamaah rahimahullah, amalan yang lain banyak, tidak cuma itu, banyak. Mau baca ayat kursi ada, barangkali yang malam pertama kemarin belum baca ayat kursi, ya sekarang tidak apa-apa ya. Selama masih di Muharram masih dibolehkan. Berapa kali? 360 kali. Kemarin jamaah sudah baca di Masjid Al-Madinah cuma berapa orang jamaah sama kami. Itu 360 kali berapa jam? Kemarin 1 jam setengah. Jadi barangkali yang belum baca tidak apa-apa mulai sekarang baca. Kan masih di bulan Muharram, boleh-boleh aja. Memang outdoornya sih malam pertama itu outdoor. Atau baca sholawat tidak apa-apa, juga ada. Ulama itu ngajarkan banyak. Kalau cuma amalan dulu, mau ayat kursi ada, mau baca sholawatnya ada. Ya termasuk salah satu istimewa bulan Muharram ini. Kalau mau baca sholawat, jumlahnya 1443 kali. Itu kalau bisa selama di bulan Muharram ya jangan ditinggal, karena itu memiliki keistimewaan. Sholawatnya apa ya terserah. Sholawat kita yang biasa kita baca ya Pak. Mau biasa kita nari, biasa kita munjiat, atau sholawat yang paling pendek biar cepat. Sallallahu alaihi Muhammad disebut sholawat Jibril, tidak apa-apa, itu kita baca. Minimal 1443, lebih banyak lebih baik. Dan masih banyak lagi amal-amalan yang dibaca. Bismillah juga termasuk. Ada anjuran ulama banyak sekali. Para jamaah rahimahullah, termasuk lagi yang ketiga itu amaliyah di 10 Muharram, yaitu membungahkan anak yatim. Membungahkan anak yatim. Bahasa orang lain disebut hari rayanya anak yatim di 10 Muharram. Itu artinya kita ini orang muslim ada kelebihan, ada dianjurkan di 10 Muharram membungahkan kepada anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yang ditinggal bapak atau ibunya lah, umurnya masih di bawah 15 tahun, itu disebut yatim. Dan gimana sudah tua ini? Tidak masuk. Sudah tua nanti Anda masuk semua nanti. Tidak masuk. Disebut yatim sehingga dapat pengurusan, dapat
bagian itu sebelum di bawah umur 15 tahun. Itu seperti yatim ini. Kalau udah jiwatan yatim aja, enggak masuk itu, cari sendiri. Itu yatim. Dibungakan di 10 Muharram. Itu juga ada kelebihan karena banyak cerita hikayat di zaman dulu itu disebabkan mengeluarkan sedekah untuk anak yatim sehingga orang itu mendapatkan derajat yang tinggi. Banyak banyak. Salah satunya yaitu yang tadinya non muslim jadi muslim. Gara-gara asbabnya memberi bantuan kepada anak yatim di 10 Muharram. Sebaliknya, dari kejadian itu yang mana orang-orang yang ada, yang kaya, termasuk pemerintahan menolak 10 Muharram, menolak tidak memberi jamuan kepada anak yatim. Maka imbalannya dari syariat itu sebaliknya, yang tadinya muslim jadi kafir. Itulah kenapa 10 Muharram ini salah satu istimewa lagi amalan kita, yaitu memberi kebungaan kepada anak yatim. Ceritanya panjang, ada cerita gubernur di daerah Timur Tengah ada. Jadi ada gubernur itu pada sudah diamanati sama pemerintahnya. Tiap 10 Muharram kasihlah sumbangan bantuan kepada anak-anak yang yatim. Waktu itu ada orang yang miskin, melarat, sehingga untuk makan pun tidak ada, kesusahan. Karena tahu faedah 10 Muharram itu, sehingga orang itu datang ke gubernur tadi, datang minta bagian, maksudnya itu memang sudah diamani sama pemerintah. Tiap 10 Muharram mengeluarkan bantuan. Pertama datang dijanjiin, tidak sekarang tapi nanti jam sekian sini lagi ya. Janji kedua datang lagi, belum dipenuhi. Janji ketiga tidak dipenuhi lagi, sampai keempat kali tidak dipenuhi, sehingga akhirnya orang itu pulang dalam keadaan nelangsa, susah, nangis karena udah jalan jauh-jauh dari rumah mendatangi gubernur pemerintahan, ternyata tidak dikasih. Padahal sudah dijanjikan 4 kali tetap tidak dikasih, malah dimarah-marah itu. Dikasih enggak malah dimarahi. Akhirnya orang itu pulang dengan tanpa bawa apa-apa. Padahal anak-anak di rumah itu udah pada nungguin untuk makan. Pulanglah orang itu lewat jalan nangis. Ketahuan oleh orang Nasrani, lo ngapain nangis sambil jalan? Kata orang muslim itu tidak ada apa-apa, ini cuma masalah gue aja ini. Sampai orang non Nasrani itu maksa, demi Allah, sampai Allah itu, demi Allah ada apa? Pengen tahu dia tuh, demi Allah kenapa Anda nangis? Akhirnya karena sudah ada sumpahnya. Barang kalau sudah ada sumpah demi Allah, mau tidak mau harus jelasin. Berarti wajib jelasin karena orang sudah demi Allah sumpah itu. Ya akhirnya mau tidak mau dijelasin apa adanya. Kami datang dari kampung jauh menuju ke rumahnya gubernur. Pada sudah ada bagian dari pemerintah, tim 10 Muharram itu bagi-bagi makanan, memang ada anggarannya, itu ada anggaran dari sananya. Ternyata sama gubernur jadi sekali 2 kali 3 sampai 3 kali tidak dikasih, malah diomel-omelin, dimarahin. Lalu orang Nasrani itu paham bahwa keutamaan 10 Muharram itu luar biasa, karena dijelaskan semua itu dalam hadis Nabi, penjelasan dari ulama-ulama itu. Tertarik
Orang Nasrani itu tertarik, kasihan dengan orang yang tidak punya, karena pulang dalam keadaan nangis tanpa bawa apa-apa, langsung disuruh mampir ke rumahnya, malah dikasih. Yang tadinya minta ke gubernur berapa yang diminta, setiap satunya dikasih 10 kali lipat sama orang Nasrani. Tiapnya yang diminta, itu kan daging, gandum, dan uang, ada 3. Itu diberi langsung sama orang Nasrani dikalikan 10 kali lipat. Dijamin kasih. Akhirnya orang Nasrani nggak cuma tiap tahun, kalau bisa tiap bulan ke sini. Dijamin tiap bulan ke sini. Terus akhirnya dikasih lah, bawa pulang. Udah sampai rumah, keluarganya seneng, Masya Allah. Ada berapa 3 hari, ada 4 hari nggak makan. Anak-anaknya itu emang nggak ada dimakan. Orang nggak punya kerja pun, mana nggak ada kerjaan, mau makan apa? Memang hari waktu susah, memang susah. Itu anaknya pada seneng makan semua. Terus malamnya ini berdoa minta kepada Allah, ya Rabb, bungahkanlah orang yang telah menolong kami, bungahkanlah orang yang telah membantu kami, karena keluargaku sudah dibungahkan kepada orang yang memberi tadi. Ada orang asing tadi. Malamnya doa diijabah, Allah bijabah. Akhirnya orang yang non tadi itu dapat hidayah dari Allah. Masuk Islam. Cuman prosesnya agak lama. Prosesnya sebelum mendapatkan hidayah masuk Islam, ini yang namanya gubernur tadi, yang nolak orang miskin tadi, tidak memberi bantuan tadi, itu malamnya ngimpi dibawa malaikat, sama malaikat dibawa masuk surga. Lalu dalam surga itu ada bangunan gedung yang mewah, yang istimewa, gedung yang mewah pokoknya dalam surga itu. Gubernur itu tanya, ya malaikat, ini bangunan mewah ini untuk siapa ini? Kata malaikat, ini tadinya untuk kamu. Tadinya untuk kamu ini. Cuma gara-gara lo nolak orang miskin dan beri bantuan, saya kasihkan kepada orang Nasrani yang namanya si A. Kasih tahu sama malaikat. Itu mimpinya. Lalu bangun dari tidur itu. Tuh kebingungan. Wah, celaka ini Bang. Langsung dicari tuh orang pasaran itu. Cari yang namanya ini, rumahnya ini, cari. Begitu ketemu, langsung ngomong tuh gubernur itu, lu memberi sumbangan kepada fakir berapa? Biasa ganti 10 kali lipat. Biasa ganti 10 kali lipat lagi. Kata orang non, tidak kami kasihkan. Kata orang masa tadi, apa-apa yang sudah kami belajarkan karena Allah tidak kami jual lagi. Celaka. Dari situlah akhirnya orang Nasrani masuk Islam. Artinya dari awal itu amalnya baik sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan yang gubernur tadi, yang tadinya amalnya baik menurun jelek sampai mati tidak membawa iman. Itu salah satu asbabnya menolak orang miskin, tidak memberi bantuan. Itu tepatnya sama di 10 Muharram. Maka salah satu keistimewaan lagi itu 10 Muharram itu. Jadi kalau bisa kita bagi yang ada rezeki luas, rezeki melimpah, ya di 10 Muharram itu kita bantu kepada orang-orang yang kekurangan. Artinya tidak hanya yatim saja, siapa saja yang mana orang itu miskin, tidak punya apa-apa, kurang dalam kebutuhan, kita bantu. Jadi tidak hanya
yatim saja, karena tidak sedikit yatim ini kaya. Apa? Tidak semua yatim itu miskin, tidak. Ada yang yatim kaya itu banyak. Cuma gara-gara bapak dan kan peninggalan masih banyak, berarti kan kaya. Tapi jangan nengok yang yatim saja, kami tengoklah siapa saja yang kekurangan, yang hidupnya serba minim kekurangan, ya itulah patut kita bantu. Meskipun itu bapaknya ada, keluarga masih komplit, tapi kalau memang keadaannya itu kurang, nggak ada, ya itu yang kita bantu, karena memang berat. Karena doanya orang miskin ini makbul. Doanya orang miskin ini, orang miskin itu kalau berdoa itu malaikat langsung dijawab. Orang miskin ini, orang miskin itu kalau berdoa ini malaikat langsung naik, dijawab oleh Allah. Malaikat dibantu dengan malaikat. Semalaikat minta pada Allah, ya Rob simpulan ijabah, ya Rob simpulan ijabah, ya Rob, karena orang miskin berdoa. Tapi miskin yang mana ini? Kan lain Pak ini. Miskin yang aktif ibadah. Paham kan? Artinya yang muslim, ya beriman, ya ibadah. Artinya miskin yang sobar, itu maksud itu. Sobar, jadi keadaan memang miskin, tidak punya apa-apa, tapi beriman, muslim, sobar, maksud itu sobar. Itu yang doanya mustajab tadi itu, dikatakan doa yang terijabah. Itu salah satu keutamaan, keistimewaan di 10 Muharram. Maka ada keistimewaan di 10 Muharram itu, sehingga yang tadinya derajat tinggi tambah meningkat tinggi, yang tadinya kurang baik jadi baik, yang tadinya sudah baik meningkat baik, atau yang tadinya belum dapat hidayah jadi dapat hidayah. Bila mana membuat satu amalan baik soleh di 10 Muharram, salah satunya yaitu menolong orang yang kekurangan, yang kurang, menolong di 10 Muharram. Pada jamaah rahimakumullah, memang di 10 Muharram itu memang sudah dari dulu itu hari yang spesial. Dari dulu itu, dari sejak Nabi Adam sudah ada. Nabi Adam saja itu tobatnya diterima oleh Allah pas tepat 10 Muharram. Itu Nabi Adam. Tobat kepada Allah ratusan tahun, ada sebagian mengatakan 100 tahun, ada juga yang mengatakan 50 tahun. Doa terus nangis kepada Allah, pengen diterima tobatnya. Kenapa ada itu? Maka Allah menerima tobatnya Nabi Adam itu juga sama, tepat 10 Muharram. Berarti 10 Muharram ini termasuk hari yang istimewa, yang mustajab, di mana hamba-hamba Allah ini diberi kelebihan. Termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu selamat dari banjir, perahunya selamat bisa mendarat lagi di Gunung Judi. Itu juga sama, tepatnya 10 Muharram. 10 Muharram lagi itu. Karena Nabi Nuh itu kan Masya Allah, itu dakwah, ngajak umat supaya umat iman kepada Allah itu selama 1000 tahun itu yang ikut tidak ada 40. Tidak ada 1000 tahun itu ajak dong, itu memang umatnya brengsek semua itu. Kacau semua umatnya itu. 1000 tahun padahal lamanya ngajak itu supaya beriman kepada Allah, itu tidak ada ikut. Ada itu cuma berapa 40-an, 100 sudah ada, masalah. Pada 1000 tahun. Akhirnya ya sempat jengkel juga dengan Nabi Nuh. Jengkel, nggak jengkel gimana? Dia berikan ngajak sampai 1000 tahun dan ada yang mau ini. Akhirnya sampai bilang sama Allah, ya Rob, saya udah jengkel sama umat. Udah pokoknya saya minta, saya nggak kepengen umatku nginjak bumi. Karena diajak iman tidak mau tadi, saking jengkelnya begitu. Dijawab sama Allah doanya. Akhirnya dibikin
hujan. Hujan ini suatu film mengatakan 40 tahun non-stop hujan. Ada lagi mengatakan 4 hari 4 malam, 40 hari 40 malam non-stop hujan. Ya, jangankan 40, kalau kita yang kadang seminggu yang kurang dari banjir kita aja. Apalagi sampai kalau 40 tahun, itu dunia kelam semua. Yang gunung yang paling tinggi di dunia, Gunung Himalaya, kelam. Artinya umat yang membangkang, tidak mau iman kepada Allah, semua kelam, tidak bisa nginjek tanah. Tidak celaka semua, kecuali yang masuk kapalnya ya, kapalnya perahunya itu baru selamat. Itu 1000 tahun, Masya Allah. Dakwah 1000 tahun. Kita dakwah sebulan dalam Kesel juga Nabi Nuh. Semerempat maksudnya. Dua aja gak mau beriman, malah ngecek terus, malah ngentai, malah apa, macam-macam. Sampai istri sendiri pun tidak mau ikut, anak-anaknya pun tidak mau ikut, ada celaka semua. Prosesnya lama itu, dari doa tadi, dari doa supaya umatku yang membangkang dengan Engkau ya Allah, jangan sampai menginjek tanah. Artinya diberi tadi Mas itu nggak langsung, itu proses dulu, baru Allah nyuruh nanam kayu dulu. Lama itu kok, ratusan tahun itu. Suruh nanam kayu itu Nabi Nuh itu nanam kayu dulu. Maksudnya kayu nanti kalau udah besar, tumbuh besar, dibikin papan, baru dibikin berapa lama itu prosesnya itu. Ijabah doa pun lama. Apalagi kita doa semua udah hasil ya, udah mutu, udah mau gitu. Nabi dari itu Nabi. Maka intinya selamat dari perahu, maksudnya perahu selamat mendarat lagi di atas Gunung Judi, itu tepatnya 10 Muharram. Berarti 10 Muharram ini termasuk hari yang memang istimewa. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya karena waktu itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara sudah mentok di Bahrul Qayyum. Sudah mentok, tidak ada jalan lagi itu loh. Dia akhirnya mau tidak mau disuruh numpuk itu lautnya itu, pukul sama tongkatnya sehingga laut itu belah, air jadi beku, jadi jalan pintas seperti jalan tol menuju Palestina. Lewatlah Musa dan umatnya melewati air yang disapu dengan tongkat membeku jadi jalan tol lagi lewat. Selamatlah di Palestina. Begitu Raja Fir'aun dan bala tentara masih di tengah-tengah, itu laut kembali seperti semula, akhirnya terbenam di dalam neraka. Itu juga sama, tepatnya 10 Muharram. Ada juga 10 Muharram kejadian Nabi Yunus alaihissalam. Itu juga sama nih, Nabi Yunus ini juga sempat jengkel juga sama umatnya itu. Nabi Yunus suruh iman pun ya tidak mau, pada rentang semua itu, malah mau bunuh terus sama itu. Akhirnya ya agak jengkel. Ya karena agak jengkel, mau Nabi ya jengkel, jadi uji sama Allah, tidak boleh kan. Soalnya kalau kelas Nabi, Rasul itu jengkel itu tidak boleh, wali pun tidak boleh. Kok sampai jengkel, males, dapat ujian dari Allah. Salah satu lagi diuji oleh Allah, mau pindah ke pulau mana ketika naik kapal. Begitu naik kapal itu kapalnya keberatan, nggak kuat ini kapal, harus turun salah satu. Ya pokoknya ceritanya diundi lah, diundi siapa yang keluar namanya harus keluar dari kapal. Ternyata
sekali diundi Nabi Yunus dua kali Nabi Yunus lagi. Ya akhirnya mau tidak mau lah turun dari kapal, dibuang di laut, dimakan oleh ikan. Ceritanya kemana? Mau dimakan sama ikan? Di dalam ikan itu, di perut ikan masih hidup, masih hidup. Akhirnya berdoa minta kepada Allah, tobat supaya dikeluarkan dari perut ikan. Itu tepatnya lepas dari perut ikan itu juga sama 10 Muharram. Berarti 10 Muharram itu betul-betul istimewa hari 10 Muharram. Dari dulu, dari sejak Nabi Adam terus sampai sekarang 10 Muharram itu istimewa. Yang mana hamba-hamba Allah ini diberi kelebihan, diberi keselamatan, diberi keutamaan. Termasuk tadi Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yunus itu juga pas tepatnya 10 Muharram. Dan masih bercerita lagi di sekarang, di umat-umat Nabi sekarang ini, di zaman ulama itu juga banyak. Salah satu cerita tadi, gubernur tadi yang mengamalkan 10 Muharram dengan memberi sedekah kelebihan kepada orang fakir, itu mendapat derajat yang tinggi. Yang tadinya tidak muslim jadi muslim, yang tadinya muslim karena menolak di 10 Muharram dengan orang-orang yang kekurangan, ini malah mendapatkan celaka. Para jamaah rahimakumullah, itulah salah sebagian amalan-amalan di 10 Muharram yang bakal datang, yakni hari Selasa besok, malam Selasa sudah masuk di 10 Muharram, atau harinya Selasa juga masuk 10 Muharram. Maka di hari itu gunakanlah untuk amal-amal soleh. Yang sempat puasa ya puasa, barangkali tidak sempat puasa kita repot soalnya kerjaan di warung, di toko banyak, ya nggak usah puasa, daripada puasa nanti tidak bisa kerja. Jangan, karena itu bahkannya sunnah. Karena kerja ini hukumnya wajib untuk mencukupi keluarga, puasa hukumnya sunnah. Apalagi kaum yang kelas rendah, gara-gara puasa tidak kerja, tidak makan, jangan, dilarang oleh agama. Tetap kita cari nafkah wajib. Adapun puasa itu sunnah. Artinya sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib kita suka. Dan bagi yang punya kelebihan harta milik, ya kita sumbangkan kepada orang-orang yang kekurangan. Tempatnya yang spesial yaitu di 10 Muharram. Itu memang sudah ada perjanjian keutamaan kelebihan. Para jamaah rahimakumullah, inilah mungkin kajian pada kesempatan ini yang menjelaskan tentang salah satu keutamaan di 10 Muharram. Dan amalan-amalan, kalau ngomong amalan masih banyak, tidak cuma itu, masih banyak sekali. Itu salah satunya, maksudnya puasa, memberi santunan.